Sekolah Misi House of Breed Mission Care Sulawesi Barat, Mamasa, 1 Februari 2023. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan dan bersama dengan seluruh stafnya YKATB yang dari Tati Jakarta. Yang kami hormati Bapak Camat Tebulahan bersama Pak Ramil dan dari kepolisian. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Malatiro yang menyempatkan diri hadir pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak-bapak pendeta, hamba-hamba Tuhan, dan para pembantu mimbar majelis gereja, dan seluruh hadirin yang kami muliakan dan kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kehadiran Bapak Camat dan Bapak-bapak dari Polsek, dari Kodim, dan semua hamba Tuhan yang boleh hadir pada saat ini untuk pembangunan kepada gereja. Tetapi kita juga mensejahterakan masyarakat di Indonesia, khususnya wilayah-wilayah yang tiba-tiba mengalami musibah seperti bencana alam, segala macam, badai. Ya, pernah juga kita tangani di Badai Siroja, kemudian tanggul jebol yang ada di Dauan. Ya, kita juga turun ke lapangan untuk meringankan beban pemerintah, mensejahterakan masyarakat. Kita juga banyak memberikan bantuan obat-obatan, kadang-kadang sampai ratusan ribu butir. Ya, terakhir kita bawa ke Papua juga, dan kita pernah ke Sukuwana itu jalan kaki, terakhir itu 8 hari 8 malam. Memang tim misi kita saat ini dijuluki sebagai tim misi terekstrim di Indonesia. Dan kita bukan lahir dari orang-orang militer, bukan dari juga Basarnas, tapi Tuhan kasih stamina yang kuat untuk kita bisa berjalan menjangkau suku-suku. Ternyata di Indonesia itu, bapak-bapak mungkin belum tahu ya, banyak sekali suku-suku yang belum mengenal peradaban ya. Bahkan terakhir kepala suku di Sukuwana itu minum kopi saja tidak pernah, selalu air dingin, dan mereka belum bisa berbahasa Indonesia, belum beragama, agama apapun mereka tidak mengenal. Nah, ini sasaran-sasaran kami untuk mensejahterakan mereka. Kami berjalan kaki berhari-hari. Kadang kami bawa porter dari suku asli itu sampai 70, pernah itu rekor. 2 tahun yang lalu kami berjalan ke suku Tawana, itu namanya suku pohon. Katanya sudah berusia 8.000 tahun, saudara, saya nggak tahu kebenarannya. Dan mereka tinggal di atas pohon. Nah, anugerah Tuhan, tim misi ini terus bergerak semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini kami ada di wilayah di tempat ini di Mamasa, membangun satu sekolah yang memang tadi Bapak Pendeta Edison Bongbong menyampaikan belum sempurna, bahkan jauh dari sempurna. Semalam sudah diskusi, saya katakan tolong dirombak sedapat mungkin, dipercantik lagi ya, untuk mensejahterakan khususnya para hamba-hamba Tuhan yang punya anak nanti atau pengerja pelayan Tuhan bisa disekolahkan di sini secara ekstensif selama 6 bulan. Ya, di mana semua biaya nanti akan ditanggung oleh yayasan, masuk makan, penginapan di mes di tempat ini. Ya, sasarannya supaya setelah lulus dari sekolah misi ini, saudara bisa membantu pelayanan di gereja dimanapun saudara ditempatkan. Karena kalau di kota besar hamba Tuhan sudah cukup banyak, kami pun yang melayani dengan semua kenyamanan di kota Jakarta, kami putuskan untuk meninggalkan kenyamanan kami untuk masuk ke pedalaman. Ya, kalau tidur seperti ini buat kami terlalu nyaman meskipun kami hamba Tuhan di kota. Karena kami selalu biasanya tidur di hutan terbuka dengan tenda, biasa menikmati hotel bintang 5, sekarang kami tidur harus di hotel banyak bintang. Ya, jadi melek mata kami lihat bintang dan kamar mandi yang begitu luas yang Tuhan siapkan, yaitu sungai, saudara. Pergulaan bersama dengan founder Yayasan Kasih Anak Terang Bangsa. Didampingi juga oleh Bapak Kapolsek, silakan.
Dan kita akan hitung bersama-sama untuk acara pengguntingan kita ini. 1, 2, 3. Tetap di tempat dan lanjut untuk acara pembukaan pintu. Semua kita berikan aplaus untuk acara pembukaan pintu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kalau kita pelajari dalam Alkitab, kita perhatikan rata-rata para nabi-nabi Tuhan itu lahir dengan sebuah misi. Musa, dia lahir, kita tahu dia ditugaskan oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel yang hidup dalam perbudakan di tanah Mesir lebih kurang selama hampir 430 tahun. Ya, Ratu Esther, dia punya satu misi, membebaskan orang-orang Yahudi pada saat itu yang akan dimusnahkan oleh Haman. Dan kita tahu ada satu rasul yang luar biasa, dan ini menjadi inspirasi pelayanan saya, yang bernama Rasul Paulus. Kita tahu dia juga memberitakan firman tidak hanya di Yerusalem kepada orang Yahudi, tapi membawa Injil sampai kepada Asia. Dan kita tahu dalam Yohanes 3 ayat 16, Tuhan Yesus turun ke dunia itu untuk misi menyelamatkan dunia, saudara. Nah, Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan di dunia ini ada satu negara yang saat ini luar biasa iman kekristenannya. Nah, sekali lagi saya katakan, di Indonesia itu kita luar biasa sekali. Kita ada 6 agama dan saling bahu-membahu. Di sini yang hadir bukan hanya orang Kristen, ada perwakilan juga dari agama lain. Saya ingat ketika COVID melanda Indonesia, ketika banyak orang gak berani keluar, kami tim Yayasan Kasih Anak Terang Bangsa itu setiap hari turun di jalan, saudara. Ya, kita kunjungi pesantren, kita kunjungi panti asuhan, kita kunjungi kelenteng, kita kunjungi gereja. Bahkan kita turun ke lapangan, ke kolong-kolong jembatan. Ya, karena saat itu pengangguran begitu banyak, luar biasa. Orang-orang dari kampung merantau ke Jakarta bekerja. Mereka mengalami PHK dan harus tidur di depan ruko menjadi gelandangan. Dan saat itu Yayasan Kasih Anak Terang Bangsa mengambil inisiatif. Kita sehari masak sampai ratusan box. Bahkan pernah sehari kita rekor itu masak sampai 1.600 box. Masaknya di rumah saya, istri saya dengan tim. Dan kita bagikan sembako. Dan anugerah Tuhan selama COVID kita sudah menyalurkan bantuan sembako itu ke masyarakat, khususnya di DKI. Masyarakat tidak mampu itu hampir 35.000 paket sembako. Dan ini, nah saudara, kemajemukan ini memanggil kita sebagai anak bangsa untuk kita juga peduli, saudara. Ya, kita bebas beribadah di negara yang kita cintai. Saudara, meskipun di beberapa lokasi mungkin masih ada gesekan-gesekan karena oknum tertentu. Tetapi di wilayah Mamasa ini saya percaya semua, baik agama Islam, Kristen, maupun Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama kepercayaan lainnya, kita bisa saling bahu-membahu untuk membangun wilayah Mamasa ini. Amin. Nah, kalau saudara perhatikan di negara Cina, saudara, di negara Tiongkok, itu sulit sekali agama apapun beribadah. Karena mereka komunis. Ya. Baik mau agama Islam, Kristen, itu mereka sangat dipersulit untuk beribadah. Dan di situ lahirlah namanya gereja-gereja bawah tanah. Mereka ibadah secara sembunyi-sembunyi, sebab kalau ketahuan pemerintah, itu pasti akan ditangkap, saudara. Sampai hari ini. Di sana juga ada gereja pemerintah, tetapi semua pembicara dari negara manapun itu dipantau oleh intelijen sana. Ya, dan mereka kalau bicara khotbah itu, semua format katanya sudah diatur oleh negara. Makanya di Indonesia kita bersyukur kita bisa ibadah dengan bebas. Tetapi hari ini kalau saudara perhatikan China, Tiongkok, suatu hari nanti saya yakin dan percaya Tiongkok akan menjadi negara Kristen terbesar di dunia. Kenapa, saudara? Karena hari ini sehari saja yang bertobat itu belasan ribu orang. Ya, meskipun mereka gereja bawah tanah. Mereka tidak punya gereja yang besar. Gereja mereka sangat sederhana. Mereka tidak punya pengkhotbah yang lulusan STT. Rata-rata mereka yang khotbah itu orang yang jaga toko, dokter, ya, para karyawan. Dan mereka nyaris setiap ibadah tidak ada sound system seperti ini. Tidak ada worship leader yang dilatih dengan luar biasa. Tidak ada gitar yang layak, piano yang layak. Dan khotbah mereka sangat sederhana sekali. Mereka jarang bicarakan tentang persembahan lah,
perpuluhan lah, buah sulung lah. Setiap hari saudara tahu apa yang mereka bicarakan. Berapa jiwa yang kamu bawa kepada Yesus. Itu hampir semua gereja selalu khotbahkan itu, saudara. Berapa jiwa yang kau bawa kepada Tuhan. Nah saudara, di negara kita gereja seringkali masih terkotak-kotak. Jujur kasihan, prihatin. Ya, justru kehadiran YKTB ini, mari saya katakan tubuh Kristus kita jangan saling gontok-gontokan lagi. Amin. Karismatik, Protestan, Katolik, yuk bersatu. Pikirkan bagaimana mensejahterakan masyarakat di mana kita tinggal. Pikirkan bagaimana jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dan saat ini kegerakan di Tiongkok membuat dunia ini tercengang-cengang, saudara. Tercengang-cengang sekali. Kekristenan bertumbuh dengan luar biasa. Nah saudara, kalau saudara perhatikan amanat agung, kerinduan Tuhan Yesus Kristus, saya percaya 2000 tahun yang lalu Tuhan menghendaki setiap kita menyelesaikan amanat agung ini. Amanat agung bukan program gereja. Amanat agung adalah isi hatinya Tuhan. Amanat agung adalah perintah Tuhan buat semua hamba-hamba Tuhan yang hadir di tempat ini. Bagaimana? Apakah kita sudah melakukan amanat agung? Ya, di Alkitab kalau Anda perhatikan, Petrus ketika menyangkal Yesus 3 kali, siapa yang membuat Petrus bertobat? Seekor ayam, saudara. Benar tidak? Bilang sama sebelahnya, jangan mau kalah sama ayam. Amin. Ayam saja bisa dipakai untuk membuat seorang Petrus murid Yesus yang begitu luar biasa untuk bertobat. Apalagi Bapak Ibu dengan saya.